Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu dari kelompok mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aura Bintang. Saya Latifah Hanum. Saya Adelia Nurul. Saya Nanda Putri Nugrahaini. Dan saya Fataya Asyasya. Baik, langsung saja kita ke topik pertama, yaitu compare ROA dan ROE for Indofood and Mayora. Which company has a higher profitability? Nah, sebelumnya ROA sendiri menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini adalah indikator efisien operasional, terutama untuk perusahaan padat modal seperti manufaktur. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan profit. Berikut ini untuk menghitung ROA dengan menggunakan rumus berikut. Untuk yang Indofood, yaitu net income dibagi total aset dikali 100%, sama dengan 10,50 dibagi 130 dikali 100%, yang menghasilkan 8,08%. Hasil perhitungan ini sesuai dengan tabel Financial Performance of Review pada soal yang menunjukkan bahwa setiap Rp100 aset yang dimiliki Indofood menghasilkan Rp8,8 laba bersih. Angka ini menunjukkan bahwa Indofood cukup efisien dalam menggunakan asetnya untuk menciptakan keuntungan. Untuk industri barang konsumsi yang padat aset seperti pabrik, logistik, dan persediaan, ROA sekitar 7-10% tergolong stabil dan sehat. Lalu di bawah ini merupakan perhitungan untuk ROA dari Mayora, yaitu net income dibagi total aset dikali 100% sama dengan 8,20 dibagi 90 dikali 100% yang menghasilkan 9,11%. Hasil perhitungan ini sesuai dengan tabel Financial Performance of Review pada soal yang menunjukkan bahwa setiap Rp100 aset menghasilkan Rp9,11 laba bersih. Ini menandakan efisiensi tinggi dalam memanfaatkan aset yang tersedia, terutama di industri manufaktur barang konsumsi cepat saji yang biasanya memiliki margin tipis dan biaya logistik yang tinggi. ROA Mayora yang lebih tinggi menunjukkan bahwa aset-asetnya digunakan secara lebih produktif untuk menghasilkan laba. Meskipun Indofood lebih besar secara aset, Mayora mengelola asetnya dengan lebih ramping dan tepat sasaran. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh satu, proses produksi yang lebih ramping, dua, pengelolaan persediaan dan aset tetap yang lebih optimal, dan ketiga, portofolio produk yang memberikan margin lebih tinggi seperti permen dan kopi instan. Lalu untuk kesimpulan perbandingan ROA antara Indofood dan Mayora ini adalah PT Mayora Indah menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengelola aset dibandingkan dengan PT Indofood. Seperti terlihat dari ROA yang lebih besar, Mayora lebih unggul dalam memaksimalkan laba dari aset yang dimiliki, yang menjadi nilai tambah penting dalam industri barang konsumsi cepat saji. Sementara itu, Indofood tetap mencatatkan ROA yang sehat, tetapi struktur bisnisnya yang lebih kompleks mungkin membuat efisiensi operasionalnya sedikit tertahan. Untuk yang kedua, mengevaluasi profitabilitas dengan rasio ROE. Untuk ROE sendiri atau Return on Equity, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian laba bersih terhadap modal sendiri yang disetor oleh pemegang saham. ROE yang kuat penting bagi investor karena menunjukkan imbal hasil atas modal mereka. Dalam pasar modal, ROE tinggi sering diikatkan dengan perusahaan yang berkualitas tinggi. Lalu untuk menghitung ROE dengan menggunakan rumus berikut. Untuk ROE dari Indofood sendiri yaitu net income dibagi total equity dikali 100%, sama dengan 10,50 dibagi 50 dikali 100%, yang menghasilkan 21%. Hasil perhitungan ini juga sesuai dengan tabel Financial Performance of Review pada soal yang menunjukkan bahwa Indofood dengan ROE 21% berarti dari setiap Rp100 ekuitas, perusahaan menghasilkan Rp21 laba bersih. ROE sebesar 21% menunjukkan bahwa Indofood adalah perusahaan yang sangat menguntungkan dengan pengelolaan modal pemegang saham yang efisien. Tingkat ROE ini mengindikasikan perusahaan beroperasi secara produktif dan memberikan imbal hasil yang tinggi terhadap investasi pemegang saham.
Lalu berikutnya untuk penghitungan dari Mayora sendiri, yaitu net income dibagi total equity dikali 100% sama dengan 8,20 dibagi 35 dikali 100% yang menghasilkan 23,43%. Di sini Mayora bakal lebih efisien daripada Indofood, yaitu dari perhitungan juga sesuai dengan tabel Financial Performance of Review pada soal, yaitu dengan ROE sebesar 23,43%, berarti dari setiap Rp100 ekuitas, perusahaan menghasilkan Rp23,43 laba bersih. Ini berarti tingkat pengembalian kepada pemegang saham lebih tinggi, menandakan kemampuan manajemen dalam mengelola modal lebih efektif. Mayora mampu memaksimalkan penggunaan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba yang lebih besar secara proporsional, meskipun ukuran total perusahaannya lebih kecil dari Indofood. Lalu kesimpulan dari perbandingan ROE antara Indofood dan Mayora adalah PT Mayora Indah memiliki ROE yang lebih tinggi dari Indofood, yang menandakan bahwa Mayora lebih efektif dalam menciptakan keuntungan dari ekuitas yang dimiliki. Mayora menunjukkan efisiensi operasional dan strategi bisnis yang lebih menguntungkan bagi pemegang saham. Indofood tetap memiliki ROE yang sangat tinggi, tetapi nilainya lebih sedikit rendah karena kompleksitas bisnis dan skala operasional lebih besar. Berikut merupakan grafik dari perbandingan ROA dan ROE antara Indofood dan Mayora secara keseluruhan. Dari grafik di atas disimbolkan bahwa Mayora secara proporsional lebih unggul dalam efisiensi dan profitabilitas, menjadikannya pilihan menarik untuk investor yang menilai kinerja berdasarkan pengembalian modal. Lalu yang selanjutnya, Indofood lebih unggul dalam skala dan stabilitas, cocok untuk investor yang mencari perusahaan besar dengan diversifikasi produk dan jangkauan pasar yang luas. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Using an achievement revenue growth of 7% for Indofood and 8% for Mayora. Project revenue for the next 5 years. Di sini kita menggunakan perhitungan proyeksi ini menggunakan rumus pertumbuhan tahunan majemuk, yaitu pendapatan tahun ke N sama dengan pendapatan sekarang dikali 1 ditambah growth rate dikali N. Untuk pendapatan sekarang Indofood yaitu 110.000. Lalu untuk pendapatan sekarang Mayora yaitu 85.000. Di sini kita bisa melihat hasil ringkasan proyeksi pendapatan untuk Indofood dan Mayora dari tahun 2025 sampai 2030 yaitu 110 dan 85.000 sampai dengan 2030 yaitu 154.281 dan Mayora yaitu 124.892.000. Dari hasil proyeksi ini, kita dapat melihat bahwa kedua perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan yang konsisten setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan proyeksi dengan asumsi pertumbuhan tahunan sebesar 7% untuk Indofood dan 8% untuk Mayora, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua perusahaan mengalami peningkatan pendapatan yang konsisten. Indofood diperkirakan akan memperoleh pendapatan sebesar 117.700 triliun pada tahun 2026 dan mencapai 153 triliun 300 juta pada tahun 2030. Sementara itu, Mayora diproyeksikan memperoleh pendapatan sebesar 91,8 triliun pada tahun 2026 dan akan meningkat hingga 124,9 triliun pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki basis pendapatan yang lebih besar, sementara Mayora memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi meskipun nilai awal pendapatannya lebih kecil. Indofood memiliki keunggulan dari segi skala operasi yang lebih besar dengan portofolio produk yang beragam, termasuk mie instan, susu, makanan ringan, dan minyak goreng. Diversifikasi ini memberikan ketahanan terhadap fluktuasi permintaan pasar. Sementara itu, Mayora menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat didorong oleh inovasi produk, ekspansi ke pasar internasional, dan permintaan yang kuat untuk produk biskuit dan kopi. Meskipun tingkat pertumbuhan Mayora lebih tinggi, yaitu 8% dan 7% untuk Indofood, secara absolut Indofood tetap unggul dalam hal nominal pendapatan hingga 5 tahun ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu based on credit analysis, which company has stronger liquidity. Next. Dalam analisis kredit, likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ukuran umum yang digunakan dalam analisis likuiditas meliputi current ratio dan quick ratio. Untuk current ratio Indofood 1,45, untuk current ratio Mayora 1,38. Analisis perbandingannya, Indofood sedikit lebih unggul dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan total current ratio-nya. Terus quick ratio Indofood 0,85, quick ratio Mayora 0,75. 0,78. Analisis perbandingannya, Indofood juga lebih kuat dalam likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan, menunjukkan likuiditas yang lebih konservatif. Next. Berdasarkan analisis kredit, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan likuiditas yang lebih kuat dibandingkan dengan PT Mayora Indah Tbk. Hal ini terlihat dari current ratio Indofood yang lebih tinggi yaitu 1,45 dibandingkan dengan Mayora sebesar 1,3,8 dan quick ratio yang lebih tinggi yaitu 0,85 dibandingkan dengan Mayora sebesar 0,78. Rasio-rasio ini menunjukkan bahwa Indofood berada dalam posisi yang lebih baik untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset likuidnya, baik termasuk maupun tidak termasuk persediaan. Meskipun perbedaannya kecil, hal ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki posisi likuiditas yang sedikit lebih kuat, yang meningkatkan kelayakan kredit jangka pendeknya dan menurunkan risiko gagal bayar dalam memenuhi kewajiban keuangan langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keempat, interpret the debt to equity ratios which company has higher solvency risk. Next. Debt to equity ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi utang terhadap modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini penting untuk menilai tingkat risiko solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Berdasarkan data laporan keuangan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki total liabilitas sebesar 80 triliun dan total ekuitas sebesar 50 triliun. Maka jadinya 80 bagi 50 sama dengan 1,60. Lalu, PT Mayora Indah Tbk memiliki total liabilitas sebesar 55 triliun dan total ekuitas sebesar 35 triliun. Maka DE-nya 55 dibagi 35 yaitu 1,57. Next. Dari hasil perhitungan tersebut, Indofood memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan Mayora. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, hal ini menunjukkan bahwa Indofood sedikit lebih bergantung pada pembiayaan utang. Ketergantungan yang lebih besar terhadap utang berisiko meningkatkan beban bunga, menurunkan fleksibilitas keuangan, dan memperbesar risiko gagal bayar jika terjadi penurunan pendapatan atau tekanan eksternal. Sebaliknya, Mayora memiliki struktur pendanaan yang sedikit lebih konservatif, sehingga dianggap memiliki tingkat risiko solvabilitas yang lebih rendah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas jangka panjang, terutama jika perusahaan menghadapi kondisi pasar yang tidak pasti. Kesimpulan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki risiko solvabilitas yang lebih tinggi dibandingkan PT Mayora Indah Tbk, karena rasio utangnya terhadap modal sendiri lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analyze market to book ratio. Why is Mayora value high? Untuk rumus dari market to book ratio itu kapitalisasi pasar dibagi ekuitas. Untuk Indofood, market to book rasionya 95 dibagi 50 sama dengan 1,90. Dan untuk Mayora, itu market to book rasionya 70 dibagi 35 sama dengan 2. Jadi next. Why is Mayora value high? Yang pertama adalah profitabilitas yang lebih tinggi. ROE atau Return on Equity pada Mayora adalah 23,43% dan untuk Indofood adalah 21%. Ini investor cenderung menghargai perusahaan dengan pembelian ekuitas atau ROE lebih tinggi karena menunjukkan efisiensi penggunaan modal.
Dan selanjutnya adalah ROA-nya, return on asset, Mayora itu 9,11%. Dan untuk Indofood adalah 8,08%. Ini menunjukkan efisiensi aset yang lebih baik. Yang kedua adalah struktur utang lebih ringan atau lebih sedikit lebih. DE Mayora adalah 1,57, sedikit lebih rendah dibandingkan Indofood yang 1,60. Artinya Mayora sedikit lebih konservatif dalam pendanaan utang. Dan yang ketiga adalah persepsi pasar terhadap prospek pertumbuhan. Mayora dikenal sebagai perusahaan dengan pertumbuhan agresif dan fokus ekspor yang kuat. Produk berbahan dasar kopi, permen, biskuit. Ini memberi nilai premium dari investor karena prospek jangka panjang lebih cerah. Kesimpulannya, meskipun kedua perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, pasar memberikan valuasi lebih tinggi kepada Mayora karena ROE dan ROA yang lebih tinggi, prospek pertumbuhan yang dianggap lebih menjanjikan, dan efisiensi operasional dan keuangan yang lebih baik. What strategies steps should Indofood and Mayora take to enhance financial stability? Next. Setiap perusahaan harus memiliki strategi untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keuangannya. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, berikut adalah langkah strategis yang tepat untuk masing-masing perusahaan. Next. Yang pertama, ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mengurangi ketergantungan pada utang. Dengan DE sebesar 1,60, Indofood perlu memperkuat struktur pemodalan dengan cara mengurangi proporsi utang. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan laba ritahan sebagai sumber pembiayaan internal atau melalui penerbitan saham baru agar struktur modal menjadi lebih seimbang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Return on asset Indofood tercatat sebesar 8,8%, lebih rendah dari Mayora. Ini menunjukkan bahwa Indofood belum optimal dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Upaya peningkatan efisiensi dapat dilakukan melalui evaluasi manajemen persediaan, digitalisasi sistem produksi dan distribusi, serta peremajaan aset tetap. Yang ketiga, memperluas pasar internasional. Untuk meningkatkan stabilitas pendapatan dan mengurangi risiko pasar domestik, Indofood dapat memperluas ekspansi ke negara-negara berkembang dengan permintaan tinggi, seperti wilayah Asia Selatan dan Afrika. Diversifikasi pasar akan membantu menjaga pertumbuhan yang konsisten. Next. Yang kedua, ada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, itu menjaga struktur modal tetap sehat. DE Mayora sebesar 1,57 menunjukkan struktur pendanaan yang masih sehat, namun tetap perlu dijaga agar tidak terlalu bergantung pada utang, terutama jika perusahaan terus melakukan ekspansi. Mayora sebaiknya memaksimalkan pendanaan dari laba, ditahan, atau mencari investor strategis agar pertumbuhan tetap terkendali. Yang kedua, mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Sebagai perusahaan yang banyak melakukan ekspor, Mayora harus menghadapi risiko nilai tukar. Untuk itu, perusahaan perlu menerapkan strategi lindung nilai hedging dan melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada satu kawasan tertentu. 3. Inovasi produk dan transformasi digital. Mayora perlu terus berinovasi dalam menciptakan produk bernilai tambah tinggi seperti kopi, siap minum, dan makanan sehat, serta memperkuat saluran distribusi melalui platform digital dan e-commerce. Langkah ini akan memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan efisiensi. Kesimpulan, Indofood perlu fokus pada penguatan struktur modal dan efisiensi operasional, sementara Mayora perlu menjaga pertumbuhan yang agresif agar tetap sejalan dengan pengelolaan risiko keuangan dan ekspansi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.